Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cerita Misterius. Seperti biasa di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kisah nyata tentang pesugihan. Dan kisah yang akan Mimin bawakan kali ini ditulis oleh Ed Nafila. Cerita yang berjudul Istri Muda Tumbal Pesugihan. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, nanti nama dan tempat akan disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Seperti apa dan bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam sudah menjelang larut. Udara dalam rumah seorang laki-laki muda, kaya raya, dan bertampang rupawan itu pun mulai terasa dingin. Sebut saja Ridwan. Dia tak sendiri, tapi ada seorang perempuan muda yang bergelayut manja di lengannya. Perempuan itu tidak menyadari ada bahaya yang mengancam jiwanya. Dia adalah perempuan muda yang baru saja dinikahi oleh Ridwan, yang dijadikan sebagai istri muda. Di sebuah kamar yang terletak di pojok. Kamar ini seperti kamar yang dikhususkan karena terlihat dari pintu kamarnya yang terbuat dari besi. Serta kamar ini baunya sangat harum, seperti bau kembang melati. Istri mudanya yang diseret masuk ke dalam kamar. Perempuan itu langsung terkesiap, terkejut, dan bertambah ciut nyalinya. Entah bagaimana nasibnya, beberapa sayatan telah berada di beberapa bagian tubuhnya. Aliran darah juga semakin deras mengucur dari beberapa bagian tubuhnya. Bersiaplah, Nona. Suara Ridwan yang lemah, tapi cukup terdengar di telinga perempuan itu. Aku mau kau apakan, Ridwan? Tanya perempuan itu sambil terus mengerang kesakitan. Ada penyesalan yang semakin menyeruak dalam benaknya. Seharusnya ia tidak tergiur oleh umpan uang dan perhiasan yang diiming-imingi oleh laki-laki yang bernama Ridwan itu. Suara laki-laki yang bernama Ridwan itu terhenti sejenak. Justru sekarang suara keras yang menggelegar sembari mendekati perempuan itu. Bentuknya mulai terlihat nyata dan menyeramkan. Sepasang bola mata berwarna merah darah membuat penampakannya kian menyeramkan. Apa ini santapanku, Ridwan? Tanyanya tajam. Ridwan hanya terdiam sembari menganggukkan kepalanya, memperhatikan makhluk yang menakutkan yang bersiap menikmati santapannya. Ya, perempuan yang baru saja dinikahinya itu adalah tumbal yang harus disediakan setiap bulannya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, makhluk itu segera melumat seluruh tubuh perempuan itu, menghirup seluruh darah segarnya. Ridwan yang melihat itu bergidik ngeri sampai ketakutan melihat peristiwa di hadapannya. Meski ini bukan yang pertama kali, tetap saja menimbulkan rasa ngeri dan jijik. Bagus kamu mengikuti apa mauku. Sebagai imbalannya, seperti biasa, pundi-pundi uang dan hartamu akan bertambah. Ridwan yang mendengar itu pun tersenyum puas. Pesugihan yang dilakukannya telah berhasil sampai sejauh ini. Terima kasih, Ki, ucap Ridwan sembari membersihkan ceceran darah yang masih tersisa. Kemudian makhluk itu segera menghilang, masuk kembali ke salah satu sudut ruangan itu. Sebelum menghilang, makhluk itu terus berpesan agar Ridwan kembali menyediakan tumbal untuknya di 1 bulan yang akan datang. Ridwan pun hanya mampu mengangguk. Perjanjian yang telah disepakati dengan iblis yang dipanggilnya Ki itu telah dibuat. Dia tak mungkin melanggarnya, karena kalau tidak, nyawanya dan keluarganya akan terancam dijadikan tumbal. Mas, siapa lagi yang akan dijadikan tumbal? Apa kamu gak takut suatu waktu nyawa kamu atau kami yang akan jadi tumbal juga? Ridwan terdiam mendengar ucapan istrinya. Keinginan mendapatkan kekayaan yang berlimpah dengan melakukan ritual pesugihan ini sudah sering dilarang oleh istrinya.
namun ia tetap nekat untuk melakukannya. Sebenarnya Mas juga takut, tapi lihatlah, tidak ada seorang pun yang berani menghina kita lagi sekarang, ucap Ridwan. Sarah sebagai istrinya hanya menunduk, tidak berani menatap wajah sang suami. Memang benar apa kata Ridwan. Dulu mereka sering dihina dan dikucilkan karena miskin. Bukan hanya masyarakat sekitar, tapi juga oleh keluarga mereka sendiri. Tapi ritual pesugihan ini juga berbahaya, Mas. Meski lirih, tapi ucapan Sarah sepertinya sampai di telinga Ridwan. Terus mau gimana lagi? Ini adalah resiko yang harus saya ambil. Dan Sarah pun tidak lagi mau berdebat dengan suaminya. Tidak ada gunanya juga. Pasti ujung-ujungnya dia akan mengungkit kembali sejarah kelam mereka dahulu. Ya sudahlah, terserah kamu, Mas. Ridwan mengangguk. Sarah pun meninggalkan suaminya. Sebuah seringnya misterius kemudian tergura di wajahnya. Kepergian istrinya sedikit banyak membuatnya seperti terlepas dari beban berat yang selama ini menghimpit. Sarah selalu bertentangan dengannya, terlebih dengan ritual pesugihan yang dilakukan Ridwan. Sarah tidak pernah setuju. Dia takut suatu saat salah satu dari mereka akan menjadi tumbal. Banyak rencana yang bermunculan dalam kepalanya, mulai dari menjerat wanita-wanita yang silau akan harta untuk dijadikan calon tumbal berikutnya. Sarah yang memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya membuat orang tuanya sempat terkejut. Sarah, kenapa pulang, Nak? Tanya ibunya sesaat ia tiba dan beristirahat di sebuah rumah sederhana, jauh berbeda dengan rumah suaminya. Sarah takut, Bu. Kelakuan Mas Ridwan sudah semakin menjadi. Ibunya Sarah hanya menunduk, prihatin dengan kondisi rumah tangga anaknya. Sudah beberapa kali Sarah meminta restu sang ibu untuk meninggalkan Ridwan dan tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Kalau begitu keputusanmu, untuk sementara waktu kamu boleh tinggal di sini. Mungkin ini keputusan yang terbaik agar terhindar dari pengaruh buruk pesugihan itu. Sarah pun mengangguk, membiarkan diri duduk di kursi, mengistirahatkan tubuh dan pikirannya. Paling tidak, dia tidak lagi menyaksikan perempuan-perempuan yang dibawa oleh suaminya di setiap minggunya yang nanti akan dijadikan tumbal. Ternyata apa yang diperkirakan Sarah salah besar. Perjanjian Ridwan dengan makhluk pesugihan itu masih mengancam dirinya. Hampir setiap malam, ia didatangi sosok makhluk tinggi besar. Terkadang wajahnya sangat menyeramkan, tapi tak jarang pula penampakannya bak pangeran tampan dan gagah. Sarah mencoba mengabaikannya. Ia tetap sholat 5 waktu, memohon petunjuk kepada Sang Halik agar bisa terlepas dari jeratan perjanjian yang dilakukan oleh suaminya. Kau tak bisa lari, anak manusia. Kau adalah pengantin yang telah dijanjikan Ridwan untukku. Kau tak akan kusakiti, percayalah. Ucapan itu keluar dari makhluk gaib yang masuk ke dalam mimpinya. Sarah menggeliat, berusaha melepaskan diri dari pengaruh si makhluk. Dengan rasa cemas ia terus berzikir, membaca beberapa surat yang bisa menebalkan keimanannya dan mencegah pengaruh buruk makhluk tersebut. Makhluk itu seperti tidak senang saat Sarah terus-menerus berzikir. Aura kemarahan tersirat dari pancaran bola matanya yang memerah. Sarah pun tak mau tergoda seperti Ridwan, suaminya. Dia terus bertahan dan tak mau tergoda oleh pesona makhluk dari dimensi lain itu. Sementara di rumah suaminya, Ridwan semakin terperosok dalam gelimangan harta dan kekayaan
yang ditawarkan dan diberikan makhluk pemilik pesugihan itu. Banyak perempuan cantik yang terpesona dan tergiur oleh kekayaan Ridwan yang melimpah, sehingga satu persatu dari mereka menjadi tumbal setiap bulannya. Bahkan Sarah pun akhirnya diceraikan oleh Ridwan. Tudingan dan kecurigaan tetangga kini kerap didengarnya. Ridwan selalu berhasil menutup mulut mereka dengan jumlah uang yang sangat banyak, sehingga berita miring tentang kehidupannya pun bisa diatasi. Bangun Ridwan, perjanjian ini akan segera berakhir. Seluruh kekayaan yang ada padamu akan habis perlahan. Ridwan sangat dikejutkan dengan kedatangan makhluk gaib pemilik pesugihan yang dilakukannya. Pantas saja, malam ini cuaca begitu dingin. Tidak seperti biasanya, tidur laki-laki itu pun tak sepulas malam-malam sebelumnya. Ada apa Ki? Kenapa perjanjian ini harus selesai? Tanya Ridwan dengan wajah memucat. Apakah saya melakukan kesalahan? Tanya Ridwan lebih lanjut. Benar-benar bingung, tidak mengerti mengapa perjanjian pesugihan di antara mereka harus berakhir. Padahal setiap 1 bulan sekali, ia selalu berhasil memberikan tumbal yang telah dijanjikan. Makhluk itu menyeringai, misterius dan licik, seperti ada sesuatu yang sengaja ia rencanakan. Sementara Ridwan sudah sangat gelisah, keringat dingin mengucur dari dahinya. Aku tak memerlukan tumbal-tumbal perempuan yang selama ini kau berikan. Jika ingin harta kekayaan yang ada terus melimpah, kau harus menuruti syarat perjanjian yang baru. Ridwan menahan napas, dadanya bergemuruh tidak tenang, menunggu isi perjanjian selanjutnya. Dia benar-benar tak bisa berpikir dengan jernih. Yang ada dalam isi kepalanya adalah bayangan kemiskinan dan kemelaratan yang bakal menghampirinya lagi. Apa isi perjanjian itu, Ki? Tak sabar, Ridwan berusaha mendesak makhluk itu. Makhluk itu kembali menyeringai, mempertontonkan kemenangan, merasa Ridwan tidak akan menolak perjanjian yang ditawarkannya. Kalau Sarah, mantan istrimu itu, bisa menjadi pengantinku, seumur hidupmu kamu akan kaya raya. Ridwan terperanjat mendengar isi perjanjian yang ditawarkan makhluk itu. Benar-benar tidak menduga kalau makhluk itu mengincar mantan istrinya untuk dijadikan pengantin. Untuk beberapa saat, Ridwan terdiam, termenung, memikirkan permintaan makhluk pemilik pesugihan tersebut. Di satu sisi, dia masih menyayangi dan menginginkan Sarah menjadi istrinya. Sementara di lain sisi, ia juga tak mau kembali ke kehidupannya yang dulu, miskin dan selalu dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Akan saya usahakan, Ki, jawab Ridwan datar. Seringai penuh kemenangan kini terpampang di wajah makhluk gaib itu. Tidak terlalu sulit baginya membujuk Ridwan. Iming-iming harta melimpah bisa membuatnya takluk dan mau saja mengikuti keinginan makhluk itu. Begitu cepat Ridwan segera menyusul Sarah ke rumah mantan mertuanya. Dia harus berhasil membujuk Sarah agar mau bersekutu juga dengan makhluk itu. Mau apa Mas kesini? Tanya Sarah ketus. Ridwan sangat jarang mengunjungi ibunya. Kalau tidak ada hal-hal penting, ia tidak akan mau berkunjung ke sini. Mas ingin kamu dan anak kita pulang ke rumah. Sarah melengos mendengar ucapan Ridwan. Instingnya mengatakan ada sesuatu hal yang akan terjadi nantinya. Maaf Mas, aku gak akan pulang bersamamu. Saya lebih senang tinggal di sini. Ridwan yang mendengar penolakan Sarah, wajahnya langsung memerah, menahan kesal. Bayangan kemiskinan kembali menghantuinya. Bagaimanapun juga, ia harus berhasil membujuk Sarah untuk segera pulang dan mau menuruti keinginannya. Apa yang membuatmu senang tinggal di sini? Rumah sederhana dan hidup serba pas-pasan.
nada suara Ridwan semakin meninggi. Saya nggak betah tinggal bersama kamu, Mas. Saya di sini bisa sholat dan tidak merasakan hawa panas yang kerap menggangguku dan anak kita. Mendengar jawaban Sarah, Ridwan tertunduk. Hati kecil laki-laki itu tiba-tiba membuatnya menyadari kebenaran ucapan Sarah. Tapi lagi-lagi, hawa nafsu dan ketakutan hidup susah membuatnya mengabaikan bisikan nuraninya. Sedikit kasar, Ridwan memaksa Sarah untuk masuk ke dalam mobil. Tidak mempedulikan rengekan anak maupun teriakan ibu mertuanya. Yang ada dalam pikirannya adalah secepat mungkin bisa membawa Sarah kembali ke rumah dan menyiapkan ritual dengan makhluk pemilik pesugihan itu. Sarah yang disekap dan diikat tidak berkutik. Ketika Ridwan membawanya dengan paksa, ingin berteriak, tapi perempuan yang masih terlihat ayu itu tidak sanggup. Obat bius yang diberikan Ridwan saat menyekapnya tadi telah bekerja dengan sempurna. Menjelang tengah malam, Sarah terbangun. Dia merasa terkejut ketika ia melihat dandanannya menyerupai dandanan pengantin. Kebaya putih dan aroma melati sangat kental. Di tempat tidur dan lantai pun, bunga melati terlihat berserakan. Mas, lepaskan. Lepaskan saya, Mas. Jerit Sarah tak henti. Ridwan sama sekali tak menggubris teriakan itu. Sebuah senyum puas tergurat di bibirnya. Gelimangan harta telah membayang di pelupuk mata laki-laki itu. Entah sudah berapa kali Sarah berteriak meronta-ronta, tapi Ridwan pura-pura tak mendengar. Istrinya itu dibiarkan saja berteriak hingga akhirnya lemas dan berhenti sendiri. Beberapa saat kemudian, makhluk yang sering muncul dalam mimpi Sarah akhirnya muncul dan berdiri di depannya. Makhluk yang menyerupai laki-laki muda dan berparas tampan. Selamat datang pengantinku, ucapnya ramah, tersenyum. Tak ada wajah menyeramkan di sana. Tak ada pula seringai kejam yang acap diperlihatkan pada tumbal yang biasa diterimanya. Siapa kamu? Mau apa kamu kesini? Sarah mencoba menghindar ketika makhluk itu mencoba mendekatinya. Meski ia berusaha menjauh dari makhluk itu, tapi sia-sia juga akhirnya. Makhluk itu bahkan semakin mendekat. Aroma melati yang kental pun membuat Sarah sedikit lemas. Kau tak akan menyesal menjadi pengantinku. Apapun yang kau inginkan pasti akan mudah didapat. Sarah tak lagi bisa mendengar ucapan makhluk itu. Tubuhnya jatuh, luruh ke tempat tidur. Meski dia berusaha menahan serangan makhluk itu, apa daya dia tidak sanggup. Malam ini, ia akhirnya harus menjadi korban dari perjanjian suaminya sendiri. Air mata terus menetes di pipi Sarah. Dia menyadari telah menjadi korban dari keserakahan suaminya. Dendam pun segera menyala dalam dada perempuan yang harus menyerahkan seluruh kehidupannya pada makhluk itu. Sesuai perjanjian dengan makhluk pemilik pesugihan itu, Sarah harus menjadi pengantin setiap bulannya. Sementara Ridwan tidak perlu pusing mencari tumbal dan bisa hidup dengan enak dan bergelimangan harta. Kamu sangat kejam, Mas. Suami tidak punya hati. Kenapa aku yang dijadikan alat untuk mewujudkan keinginanmu? Ucap Sarah. Saya tidak ingin miskin seperti dulu. Lagi pula makhluk itu menyukaimu, Sarah. Mendengar jawaban Ridwan, amarah Sarah seketika mendidih. Kejam sekali tindakan suaminya. Ada kemarahan yang tersirat di matanya. Ridwan sendiri merasa takut saat melihat sorot kemarahan itu. Itu adalah percakapan terakhir Ridwan dan Sarah. Ia memutuskan meninggalkan rumah Ridwan dan kembali ke tempat ibunya. Itu percakapan terakhir Ridwan dan Sarah. Ia memutuskan meninggalkan rumah Ridwan dan kembali ke tempat ibunya.
Meskipun harus menjadi pengantin makhluk itu setiap bulannya, dia tidak melakukannya di rumah Ridwan. Makhluk yang kini menjadi suami gaibnya itu pun tidak keberatan dan menyetujui keinginan Sarah. Setelah beberapa bulan, Sarah menjalani hidup dengan kekayaan yang kini dimilikinya. Dia pun tak perlu bekerja keras untuk menghidupi ibu dan putranya. Namun ternyata hati kecilnya selalu berbisik. Apa yang dilakukannya ini tidak sesuai dengan hati kecilnya. Sarah terus memohon kepada makhluk pemilik pesugihan itu untuk berhenti menjadi pengantinnya. Namun seberapa banyak ia meminta, sebanyak itu pula Sarah harus menekan keinginannya. Makhluk itu tak bersedia melepaskannya. Sampai singkat ceritanya, sudah berbulan-bulan saya menjadi pengantin. Bolehkah saya berhenti menjadi pengantin? Ujar Sarah dengan sendunya. Makhluk menyerupai laki-laki berparas menawan itu memandang iba pada Sarah. Berkali-kali makhluk itu merasakan hawa panas ketika berdekatan dengan perempuan itu. Ternyata Sarah masih terus berzikir dan menjalankan sholat, meskipun sangat sulit melakukannya. Ada syaratnya, Sarah, ucap makhluk itu. Apa itu syaratnya? Mata Sarah membelah takjub mendengar jawaban makhluk itu. Sepertinya usaha dia untuk bisa lepas dari perjanjian ini bisa membuahkan hasil. Sebuah senyuman tampak di wajah makhluk itu, kecil tapi menyejukkan. Perasaan Sarah sedikit lega. Kau harus mengembalikan suamimu Ridwan karena kematiannya yang bisa memutuskan perjanjian ini. Sarah terkejut mendengar itu. Ia hanya bisa menunduk, merasa mustahil bisa memenuhi permintaan makhluk itu. Menjadikan Ridwan sebagai tumbal untuk pemutus perjanjian yang menjadikannya sebagai pengantin sang makhluk. Bagaimana caranya? Tidak mudah menjadikan Ridwan sebagai tumbal. Setengah putus asa, Sarah pun duduk di ranjang. Sebuah seringai misterius terlihat di wajah makhluk itu. Sepertinya kau melupakan sesuatu, Sarah. Sewaktu kau telah berhasil menjadi pengantinku, maka apapun yang kau inginkan akan aku berikan, ucap makhluk itu. Termasuk kematian Ridwan, potong Sarah. Makhluk itu mengangguk. Sarah tersenyum senang. Akhirnya dia bisa juga melepaskan diri dari perjanjian yang dibuat oleh mantan suaminya. Ridwan, Ridwan, bangun. Ridwan terbangun mendengar suara makhluk yang dulu dipujanya itu. Ia tidak menyangka harus berurusan lagi dengan makhluk itu. Ada apa, Ki? Tanya Ridwan takut. Hati kecilnya terus berbisik. Pasti ada sesuatu yang membahayakan nyawanya. Temui aku di ruang pemujaan, di kamar yang sudah dikhususkan untukku. Perjanjian kita akan segera berakhir. Ridwan semakin ketakutan. Perjanjian yang mana lagi? Dia sudah tak terikat perjanjian lagi dengan makhluk itu. Mau membantah, tapi Ridwan tak berani. Akhirnya Ridwan menurut saja dan menuju ruang bawah tanah, tempat ia rutin melakukan ritual pesugihan. Aroma melati memenuhi ruangan itu. Makhluk pemilik pesugihan itu telah berada di sana saat Ridwan tiba. Tidak ada senyum di wajah makhluk itu, hanya ada seringai kejam siap memangsa. Ridwan, hari ini perjanjian di antara kita telah berakhir. Sarah, mantan istrimu itu, telah memutuskan untuk berhenti menjadi pengantinku, dan sebagai gantinya, kau harus menjadi tumbal. Ridwan sangat terkejut, ingin mengelak, tapi tidak bisa. Makhluk itu telah berada di hadapannya. Kau kejam, Ridwan. Apapun akan kau korbankan untuk mewujudkan keinginanmu, termasuk ibu dari anakmu sendiri. Ridwan diam memucat, mematung tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah tertancap ke tanah.
percuma meratap. Ini adalah buah dari perbuatannya. Kuku tajam makhluk itu mulai menyayat setiap inci bagian tubuhnya. Rasa sakit yang dulu ia selalu nikmati dari setiap tumbal yang dipersembahkan pada makhluk itu menyiksanya secara perlahan. Rasa sakit yang dulu selalu ia nikmati dari setiap tumbal yang dipersembahkan pada makhluk itu. Ah, ampun, sakit. Teriakan yang dulu pernah ia selalu dengarkan, kini meluncur dari mulutnya. Bahkan ketika darah segar yang mulai mengalir seperti madu segar yang baru saja dipanen dari robekan leher. Rakus, makhluk itu menikmati santapannya dengan lahap. Ridwan tidak berkutik. Apa yang dilakukannya dulu, kini ia alami sendiri. Makhluk itu pun tersenyum puas. Selesai sudah perjanjian yang telah ia lakukan dengan manusia dahaga. Seluruh harta kekayaan Ridwan pun habis dalam sekejap, terbakar begitu saja. Sementara Sarah bisa hidup seperti dulu lagi. Itulah kisah tentang tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Ridwan. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan like, share, dan komen. Dan tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.